Tanpa tatapan spiritual, manusia akan jatuh tersungkur di kaki materialisme yang menyelinap di dalam konsep kehidupan. Jika tatapan spiritual sudah terlatih hingga masuk fakultas zikir, maka akan lahir aksioma-aksioma ilahiyah yang secara tidak disadari akan muncul dasar-dasar sains yang islami dalam bentuk konsep-konsep. Dan itulah fakultas fikir. Dan jika fakultas fikir sudah terlatih dalam membangun konsep di atas landasan spiritual, dalam arti paradigma dan epistemologi Qur'ani, maka kita saksikan di suatu saat nanti akan muncul aksiologi dalam fakultas amal dengan wajah sains dan teknologi yang cantik dan berperilaku akhlak kalimah. Kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Kebenaran itu satu dan pengetahuan itu satu karena ilmu itu juga satu. Artinya sumber kebenaran, sumber pengetahuan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dan pengetahuan yang ditemukan oleh bangsa Cina, India, Yunani dan bangsa-bangsa lainnya yang ada di jagat raya ini sesungguhnya merupakan suatu paradigma dan epistemologi ilahiyah yang sama. Tetapi, kenapa kebenaran dan pengetahuan tidak sama pada persepsi dan asumsi bangsa-bangsa tersebut? Nah, inilah yang oleh Al-Ghazali dikatakan dalam bahwa sesungguhnya akal bisa menjangkau hakikat selama akal tidak dicampur adukan dengan keinginan-keinginan dan imajinasi. Al-Quran adalah sumber pengetahuan, otomatis juga ia merupakan sumber kebenaran. Karena yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan cuma ada dalam Al-Quran yang merupakan hudan linnas, yakni petunjuk bagi manusia. Entah manusia yang beriman atau tidak terhadap Al-Quran. Yang jelas Al-Quran mampu memberikan bimbingan kepada manusia dalam formula-formula sains. Kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan bertebaran di alam semesta dalam pola sunnatullah yang sudah konstan. Tapi apa sesungguhnya hakikat sunnatullah itu? Manusia tidak akan mampu menembus hakikatnya. Berkenan dengan teori pengetahuan, Islam dapat diposisikan sebagai kesatuan kebenaran. Kesatuan ini diambil dari keesaan mutlak Allah, karena yang maha benar Al-Haq merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Bahwa Allah itu esa sehingga di sini hanya ada satu kebenaran. Logika keselarasan antara rasio, kebenaran, dan realitas fakta-fakta wahyu merupakan epistemologi yang sungguh dikenal dan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan Islam. 1. Kesatuan kebenaran mensyaratkan tidak adanya klaim atas nama wahyu yang berlawanan dengan realitas. 2. Pokok-pokok permasalahan yang diajarkan harus berhubungan dengan realitas. 3. Kesatuan kebenaran mensyaratkan bahwa tidak adanya kontradiksi antara rasio dan wahyu adalah sesuatu yang mutlak. Dalam sebuah penelitian alam, dimungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan atau kejanggalan karena bersifat maya. Oleh karenanya, kesatuan kebenaran menawarkan kepada peneliti untuk mempertimbangkan dan mengkaji ulang data yang diperoleh. Karena sebab-sebab kejanggalan tadi bisa diperbaiki dalam temuan rasio dan atau melalui pemahaman wahyu. 4. Kesatuan kebenaran mensyaratkan tidak adanya penelitian alam atau bagian-bagiannya yang dianggap sebagai kesimpulan akhir. Tamsil-tamsil Allah dalam ciptaannya tak terbatas. Sedalam apapun kita mengkaji, di situ ada permasalahan yang selalu tersisa untuk diketahui dan dikaji. Kesimpulan terkuat selalu bersifat tentatif dan hanya mampu mempertanyakan validitasnya sampai bukti baru mempertanyakan dan menggugurkannya. Kebijaksanaan dan pertanyaan paling tinggi harus selalu diikuti dengan pembenaran bahwa Allah lebih mengetahui. Amanah adalah medali kemanusiaan yang paling berharga yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Akal merupakan bintang kelas 1 yang dianugerahkan kepada manusia di hadapan jamaah malaikat dan iblis. Amanah diserah terimakan dari Allah kepada manusia. Adam sebagai bukti tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada manusia yang amanah. Dengan amanah itu manusia akan memakmurkan bumi sebagai pertanda kesyukuran dalam kebaktian. Semua malaikat memberikan penghormatan kepada Adam, kecuali iblis yang membangkang dengan 1 derajat lebih tinggi daripada malaikat dan iblis serta makhluk yang ada di alam semesta ketika itu. Gunung-gunung, planet-planet tidak berkutik ketika ditawari untuk menerima amanah. Tapi manusia punya keberanian moral untuk menerima amanah sebagai bukti bahwa dia lebih cerdas dan bertanggung jawab.
Yang kedua, khalifah. Serta setelah manusia pertama menerima amanah, maka ia pun dinobatkan menjadi khalifah fil ard, yaitu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih kepada manusia sebagai khalifah, menambah gengsi kemanusiaan lebih tinggi daripada malaikat dan makhluk-makhluk lainnya. Iblis pun penasaran dan mengatakan menjatuhkan gengsi Adam di depan publik malaikat dengan mengatakan bahwa Adam tercipta dari tanah sedangkan aku iblis diciptakan dari api. Khalifah adalah suatu jabatan yang lebih bersifat kreatif ketimbang sekedar status. Eksistensi khalifah terletak pada daya kreatif untuk memakmurkan bumi. Nama-nama benda disebutkan satu persatu oleh Adam di hadapan para malaikat sebagai jawaban terhadap keraguan malaikat atas keberadaan Adam di muka bumi nanti. Ternyata Adam sebagai khalifah di bumi mampu mengubah alam pertama sebagai bahan baku menjadi alam kedua dalam bentuk teknologi. Kemampuan bereaksi dari manusia yang tidak pernah dimiliki oleh malaikat dilukiskan oleh Muhammad Iqbal dengan untaian kata yang puitis dan makna yang dalam. Engkau menciptakan malam dan aku membuat pelita. Engkau menciptakan tanah liat dan aku membuat piala. Secara implisit, umat manusia belum menjadi khalifah. Umat baratlah saat ini yang menjadi khalifah dengan penemuan-penemuannya yang cemerlang. Sayang, kekhalifahan mereka disalahgunakan untuk menjajah dunia timur dengan sains dan teknologinya. Ketiga, kelengkapan. Faktor kelengkapan dalam arti syariat, pelaksanaannya menyentuh berbagai sisi kehidupan dan sektor muamalah, serta secara esensial ada di dalam Al-Quran. Artinya, Al-Quran memberikan dasar ilahiyah pada budaya hasil kreativitas manusia sebagai makhluk yang berakal. Al-Quran tidak datang untuk menggusur budaya yang ada dan telah lama melekat pada perilaku manusia. Umat tidak pernah dibiarkan hidup tanpa bimbingan dari seorang nabi dan rasul yang membawa pelita kehidupan untuk manusia. Al-Quran dilihat secara implisit tentang hukum-hukum syariatnya. Sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan syariat-syariat yang pernah dituturkan kepada pemimpin-pemimpin umat terdahulu. Esensinya yang sama, hanya semangatnya saja yang berbeda, sesuai dengan semangat zaman dan persepsi suatu masyarakat tentang kehidupan. 4. Kesatuan umat manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, bukan untuk sesama manusia saja, tetapi menjadi rahmat untuk alam dan segala isinya. Menjadi rahmat untuk darat, laut, udara, gunung-gunung, pohon-pohon, ikan-ikan, burung-burung, dan semua jenis makhluk yang ada di alam semesta ini. Islam pada hakikatnya tidak mengenal batas-batas penggunungan, lembah, aliran sungai, lautan, lintasan udara yang kemudian dihimpun menjadi suatu semangat etnosentris, rasialis, nasionalis dalam bentuk bangsa-bangsa yang ideologi egois dan sempit ditonjolkan dengan ciri-ciri spesifik dari suatu bangsa untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan ambisi untuk menjajah manusia lain di belahan bumi yang lain. Manusia sebagai hamba Allah menurut Islam adalah satu dalam arti akidah dan tidak ada ras yang satu lebih unggul dari ras yang lainnya di hadapan Allah karena ketinggian ilmu dan teknologinya. Manusia menjadi mulia di hadapan Allah karena ketakwaan. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman bisa dipakai sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dalam arti takwa. Kesatuan manusia harus diartikan sebagai kesatuan semangat kemanusiaan untuk saling menjadi rahmat untuk manusia yang lainnya di belahan bumi dimanapun, bukan untuk saling memeras dan memukul, bukan untuk saling menakut-nakuti dan mengancam serta terdorong naluri homoni lupus yang bernafsu agresif, semangat etnis, rasial, dan nasional dalam peta pergaulan bangsa-bangsa yang kita saksikan sekarang. Sebenarnya sudah berlebih-lebihan dan melebihi batas. Sesungguhnya Allah menciptakan masyarakat dunia berakal dari satu pasangan yaitu Adam dan Hawa. Kemudian diberi warna kulit dalam bentuk hitam, putih, kuning, coklat dan untuk saling mengenal. Dan
agar manusia mengagumi pencipta yang begitu unik. Karena dari satu pasang itu keluar berbagai pasang yang berlainan warnanya, dan tidak ada satu dari di antara warna-warna itu lebih unggul dan yang lainnya secara fisik dan psikis. Jika kesamaan direfleksikan dalam perilaku kemanusiaan, maka hal ini adalah satu sisi dari ketakwaan, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kesatuan umat manusia membuktikan kesatuan pencipta dan itu berarti satu pencipta, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala yang diproyeksikan lewat fenomena semesta. Konsep dasar penerapan nilai-nilai Islami di lingkungan universitas tertutup atau terbuka harus berawal dari satu keyakinan akan paradigma dan epistemologi Qur'ani yang sudah diterjemahkan dalam perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep dasar Islami yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tauhid dalam arti yang utuh. Iman kita belum sempurna jika kita yakini adanya Allah tanpa meyakini fenomena semesta sebagai ciptaan Allah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'laq ayat 1. Risalah Rasulullah SAW untuk dapat memahami bahwa misi Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi sekalian alam, yaitu jin dan manusia. Dalam hal ini yang dibahas hanyalah manusia. Kita perlu menoleh ke belakang, lihat dan pelajarilah sejarah keadaan masyarakat manusia menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW agar jelas bagi kita wujud sebenarnya rahmat itu. Untuk itu, kita perlu mengungkapkan sejarahnya yang bersumberkan Al-Quran beserta tafsirnya, keterangan-keterangan dari hadis Nabi, atsar sahabat, kitab-kitab, dan buku-buku yang disusun oleh para ahli sejarah yang akan dipaparkan berikut ini. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, ajaran agama Allah yang dibawa dan disiarkannya makin lama makin luntur, dan cahayanya makin suram. Manusia berangsur-angsur menjauhi dan menyimpang dari ajaran agama yang benar. Perlahan-lahan mereka dibawa oleh hawa nafsunya ke dalam jurang kehinaan dan kenistaan. Peri kemanusiaan mengarah kepada sifat-sifat binatang dan kebuasan di mana yang kuat menindas yang lemah dan yang kaya memeras kepada yang miskin dan kuasa menginjak-injak yang dikuasai. Persaudaraan mudah terseret menjadi permusuhan, persatuan menjadi perpecahan, kesayangan menjadi kebengisan, dan perhambaan kepada Allah menjadi penghambaan kepada sesama manusia, berhala, api, binatang, kayu, dan batu. Hal itu terjadi dalam masyarakat ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan masyarakat musyrikin. Demikianlah gambaran dunia 500 tahun sesudah Nabi Isa alaihissalam di Eropa dan Afrika, di Persia dan Asia umumnya, lebih-lebih di tanah Arab pada zaman jahiliyah. Suatu zaman gelap gulita yang diliputi kebodohan dan keterbelakangan. Keadaan seperti itu di dalam Al-Quran disebut fasad, yaitu kerusakan. Telah tampak terjadi fasad di darat dan di laut dikarenakan perbuatan manusia, supaya Allah memperasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masyarakat manusia seperti inilah yang menjadi sasaran risalah Nabi Muhammad SAW. Ia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang. Memperjuangkannya adalah melawan kepahitan hidup sebagai anak yatim, berjuang melawan hawa nafsu dan kezaliman, berjuang menghadapi masyarakat jahiliyah yang sudah terbongkar dan terlepas dari sendi-sendi keutamaan hidup, berjuang untuk mengangkat kembali masyarakat yang sudah jatuh dan hampir binasa dari lahir sampai ajalnya. Ia berjuang dengan hati yang tidak pernah patah, semangat yang tak kunjung padam. Berjuang bukan untuk kepribadiannya, tapi untuk cita-cita yang suci, membela keperimanusiaan, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam rangka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dengan revolusi berpikir yang fundamental serta perombakan masyarakat dan dibarengi pergolakan yang amat dahsyat adalah perjuangan yang tidak ada bandingnya sejak itu sampai sekarang. Sungguh berat tugas perjuangan Nabi Muhammad SAW, tapi toh berhasil dengan gemilang. Di sinilah letak bukti limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi sekalian alam sebagai tujuan dari misi risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu risalah yang diimbannya itu untuk membawa al-huda, yaitu Al-Quran, dan agama yang hak, yang ajarannya mampu menguguli
dan menghancurkan ajaran-ajaran agama lainnya. Ia membawa gagasan dan pemahaman baru, pandangan hidup baru, konsepsi dan pola hidup baru untuk membentuk masyarakat baru yang sudah dirancang oleh pencipta manusia, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia telah merombak struktur masyarakat jahiliyah yang berpegang kepada tradisi lama dan warisan dari nenek moyang mereka yang sudah berabad-abad lamanya sebagai pusaka turun-temurun. Dirombaknya masyarakat itu menjadi masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam yang dalam perjalanan sejarahnya berkemampuan mengubah wajah dunia, kebudayaan, dan menciptakan tata hidup baru dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru yang bersumber kepada ajaran baru, yaitu Islam. Secara ringkas, wujud rahmat Allah adalah 1. Dibebaskannya manusia dari tepi jurang kemusyrikan dan kehancuran perpecahan, sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 103 dan surat An-Nahl ayat 36 dan surat Al-Hajj ayat 30. Yang kedua, dikeluarkannya manusia dari kegelapan kufur kepada terangnya cahaya iman, sebagaimana yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 1. Yang ketiga, dilepaskannya beban-beban berat yang membelenggu golongan manusia yang lemah, hamba sahaya, wanita, anak yatim, orang fakir, dan orang miskin. Sebagaimana di dalam surat Al-Balad ayat 13 sampai ayat 16. Dan sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan sebagaimana pula dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan beberapa hadis-hadis lainnya. Yang keempat, dibersihkannya manusia dari perbuatan kotor dan keji, akhlak yang tercela, dan budi yang rendah. Dengan kata lain, diselamatkannya manusia dari kehidupan jahiliyah dan biadab. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 30, surat Al-Maidah ayat 90, surat Ali Imran ayat 31, dan kaitannya dengan surat Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Qalam ayat 4, surat Al-Hujurat ayat 11 sampai ayat 12, dan beberapa hadis lainnya. Yang kelima, dimanusiakannya manusia yang telah kehilangan sifat keutamaan hidupnya, yakni diangkatnya kembali derajat manusia dan ditempatkannya pada kedudukan yang layak bagi martabat manusia sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah muliakan dan berikan kelebihan yang besar kepadanya, melebihi pemberian Allah kepada makhluk lainnya, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 70. Yang keenam, dibimbingnya manusia ke jalan yang benar sehingga ia bisa membangun kehidupannya di segala bidang, menjadi beriman, berilmu, beramal, berakhlak mulia, menjadi umat yang tauhid, menjadi umat bertauhid, beribadah dan berperilaku menurut contoh Rasulullah SAW, menjadi umat beradab, umat yang satu yaitu umat Islam, umat yang mempunyai peradaban baru yaitu peradaban Islam yang kemudian disumbangkan kepada dunia, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 53, surat Fussilat ayat 63, dan surat Saba ayat 6. Pembangunan umat manusia tiada perjuangan yang paling berharga dan paling tinggi nilainya yang melebihi perjuangan pembangunan umat manusia yang berada dalam lembah kehinaan, kenistaan dan kebiadaban atau kehancuran total. Seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW, ia telah membangun umat manusia dalam bidang kehidupan. Yang pertama, akidah, yaitu kepercayaan dan atau mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah. Ketiga, akhlak. Keempat, keluarga. Kelima, sosial atau kemasyarakatan termasuk kemanusiaan. Keenam, politik. Ketujuh, ekonomi. Kedelapan, pendidikan, ilmu, pengetahuan termasuk pembinaan pribadi manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kesembilan, bidang dan lain-lain. Dengan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW membangun manusia. Ajaran itulah yang dapat mengubah cara hidup dan kebudayaan masyarakat jahiliyah. Ajaran itu pula kemudian menjadi sumber aspirasi berpikir mereka, sehingga dengan itu mereka mempunyai kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam. Misi risalah tersebut bukanlah untuk bangsa Arab atau bangsa-bangsa Timur Tengah lainnya, akan tapi untuk seluruh umat manusia. Kemudian Islam disiarkan dan didakwahkan oleh para khalifah, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya kepada seluruh umat manusia di semua benua. Islam diterima dan dipeluk oleh berbagai bangsa di dunia.
termasuk bangsa-bangsa yang lahirnya Islam telah memiliki kebudayaan yang lebih maju ketimbang kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah, seperti bangsa Mesir, Persia, India, dan Cina. Islam berkembang cepat sekali. Dalam tempo 1 abad saja, Islam telah tersebar di hampir seluruh separuh dunia. Tidak sampai 2 abad, Islam telah berkibar antara pegunungan Pirenia, yaitu di Prancis Selatan, dan Himalaya, yaitu di India, dan dari padang pasir di Asia Tengah sampai ke padang pasir benua Afrika. Masyarakat bangsa-bangsa itu menerima dan memeluk Islam selain karena hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena ajarannya dipandang dan dirasakan sesuai dengan fitrah manusia dan kemanusiaan, serta lengkap dengan masalah-masalah asasi hidup dan prinsip-prinsip aturan hidup dan kehidupan manusia yang menyeluruh, ruhaniyah dan jasmaniyah. Oleh sebab itu, ia diyakini sebagai agama yang benar dan untuk seluruh manusia. Ia dapat mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Singkatnya, ia diyakini sebagai agama yang benar, yang ajarannya bersifat rasional, integral, universal, maju dan membangun. Keberhasilan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyumbang risalahnya inilah yang disebut rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Yang dalam perumusan lain dapat dikatakan risalah inilah yang telah menyelamatkan umat manusia dan membangun dunia. Ayat-ayat sains dan tanda kebesarannya. Perkembangan ilmu teologi, filsafat, sains, dan yang merupakan konsep berpikir dalam merenungkan pencipta dan makhluknya telah membawa peradaban manusia ke tingkat tertentu. Manusia menggali ilmu-ilmu tersebut dari sumber Al-Quran dan Hadis, dirinya sendiri dan semesta, untuk manfaat kehidupan dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan kami perlihatkan kepada mereka dalil-dalil kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada dirinya sehingga jelas bagi mereka bahwa kami wahyukan itu adalah benar. Belumkah cukup bahwa Tuhanmu menyaksikan segala-galanya? Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Dan bagi orang-orang yang yakin di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, dan pada dirimu tanda-tanda kekuasaan Tuhan itu tidaklah kamu perhatikan. Al-Quran Surat Toha ayat 21. Untuk mencari tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini memberi warna dan nilai ilmu yang tinggi dalam Islam. Allah memerintahkan seluruh manusia supaya merenung tentang alam semesta, agar manusia menyadari keesaan dan kebesaran Allah dari tanda-tandanya. Sebagian ayat-ayat yang berkorelasi dengan sains antara lain, yang pertama adalah manusia yang memikirkan. Dialah yang membentangkan persada bumi, lalu dijadikannya di sana gunung-gunung dan sungai-sungai, dan dialah yang menjadikan semua jenis buah-buahan serta berpasang-pasangan, serta dia pula lah yang menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada hal-hal yang demikian ditemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mau berpikir. Al-Quran. Selanjutnya, lihat surat Ar-Rum ayat 21 dan surat Al-Jasiyah ayat 13. Kedua, yang mengetahui, dialah yang menjadikan bintang-bintang untuk kamu jadikan petunjuk arah di waktu dalam kegelapan, baik di darat maupun di lautan. Sesungguhnya tanda-tanda kebesaran kami telah kami jelaskan kepada orang-orang yang mau mengetahui. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 97. Selanjutnya, lihatlah Al-Quran Surat Yunus ayat 5 dan surat Ar-Rum ayat 22. Yang ketiga, yang berakal. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan untuk mereka yang berakal. Selanjutnya, coba kita lihat Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 24 dan Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 5. Yang keempat,
yang memiliki penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Dalam hal ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 44. Yang mendengarkan. Di antara bukti-bukti kekuasaannya itu juga ialah tidur kamu di waktu malam, sedang di waktu siang ialah giliran usahamu mencari karunia Allah. Dalam hal ini terdapat pula bukti-bukti kenyataan untuk kaum yang suka mendengar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Yang sabar, apakah engkau tidak perhatikan bahwa kapal itu dapat berlayar di lautan karena karunia Allah juga, untuk diperlihatkannya kepadamu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Dalam hal ini terdapat bukti-bukti kenyataan bagi semua orang yang mau bersabar dan bersyukur. Al-Quran Surat Luqman ayat 31. Selanjutnya lihat Quran Surat Ar-Rum ayat 33. Yang bertakwa, sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang telah diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Yunus ayat 6. Yang bersyukur, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia melepaskan angin pembawa berita gembira, supaya dirasakannya kepadamu sebagian rahmatnya. Begitu pula supaya kapal-kapal dapat berlayar dengan perintahnya, supaya kamu dapat mencari karunia-Nya, dan semoga kamu bersyukur. Yang kesembilan, yang yakin juga pada penciptaan dirimu dan penciptaan segala makhluk bergerak yang berkeliaran di permukaan bumi ini. Terdapat pula dalil-dalil kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Selanjutnya lihat surat Al-Dzariyat ayat 30 dan surat Al-Jathiyah ayat 4. Dan yang beriman, dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan itu kami tumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dari tanaman yang menghijau. Kami keluarkan butir-butiran biji yang bersusun tindih di tangkainya. Dan dari pohon kurma berjulangan mayang-mayangnya, mengelopak menjulitan dan mudah dipetik. Dan dari sebab air itu juga kami jadikan kebun-kebun anggur, zaitun dan delima, serupa daun dan buah-buahan yang berbeda-beda warnanya dan rasanya. Perhatikanlah buahnya waktu itu ia masih memutih, dan perhatikanlah pula waktu ia sudah matang. Pada semuanya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan bagi orang-orang yang mau beriman. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat dalil-dalil kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Jathiyah ayat 3. Keterangan-keterangan tentang dorongan agar manusia dengan akal, pikiran, dan ilmunya menjadi manfaat bagi semesta sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan untuk mereka yang mau berpikir. Ahli pikir itu ialah yang mengingat Allah ketika sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, sedang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ia merenung caranya, lalu dia berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau sia-sia menciptakan ini. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya lihatlah Al-Quran Surat Al-An'am ayat 95 sampai 99, Surat Yusuf ayat 105, Surat Al-Isra ayat 12, Ar-Rum ayat 20 sampai 27, Luqman 31 sampai 32, Fussilat 39 sampai 40 dan ayat 53, Asy-Syura ayat 29 dan 32 sampai 35, Surat Yunus 5 ayat 5 sampai 6, Ar-Ra'd ayat 2 sampai 4, An-Nur ayat 41 sampai 46, Al-Ahqaf ayat 31, Yasin ayat 33 sampai 34, Al-Jathiyah ayat 3 sampai 6 dan ayat 13, Az-Zariyat ayat 20 sampai 23. Menimba, menggali, menurunkan, dan mendayungkan ilmu merupakan jalan bagi manusia untuk mencapai tujuan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya sebagai makhluk yang beriman.
Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia menciptakan manusia dari embrio. Bacalah dengan sedang Tuhanmu sangat pemurah, yang mengajarkan manusia dengan qalam. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Maka maha tinggi Allah, maha raja di raja sebenarnya. Janganlah tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai Jibril menyampaikan wahyunya kepadamu. Namun katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah pengetahuan kepadaku. Hai orang-orang musyrikin, apakah kamu yang lebih beruntung atau orang yang dengan patuh dan setia beribadah di malam hari, sujud dan berdiri, takut kepada siksaan akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakalah yang dapat memikirkannya. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik pria maupun wanita. Barang siapa keluar dari rumahnya karena mencari ilmu, maka ia dianggap orang yang menegakkan agama Allah sampai ia pulang. Lalu Nabi Muhammad juga bersabda, ilmu itu memberi kepada seseorang untuk membedakan antara yang hak dan batil, serta menuntun ke jalan yang lurus. Ilmu itu teman bagi seorang yang musafir kelana di gurun Sahara. Ia adalah ketentraman pada waktu sendirian, teman bagi siapa yang tidak mempunyai teman, penuntun ke jalan kebaikan, dan tempat bersandar pada waktu kesulitan. Ilmu itu perhiasan seorang yang dihadapkan temannya dan senjata di hadapan musuh. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu berarti menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menguraikannya sama dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mencarinya adalah satu ibadah, dan mengajarkan kepada manusia adalah zakat. Malaikat mengibarkan sayap-sayapnya di atas kepala penuntut ilmu. Pada hari kiamat nanti tinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada.